mengikuti dengan mengiringi. Kalau mengiringi ini seiring jalan. Tapi kalau mengikuti posisinya itu ya depan dan belakang. Nah, ketika kita bawa kepada permasalahan tadi itu ya, makmum ketika mendengar imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, baru sami'a belum Allahu liman hamidah, itu sudah gerak berdiri dulu ya. Maka dalam pandangan hukum fikih, apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Maka di dalam hal ini nanti ya dijelaskan di dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma yakhsa ahadakum idza rafa'a ra'sahu qabla iman ayaj'alallahu suratahu suratal hirmar." Muttafaqun alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis ancaman Bapak Ibu ya. Amma yakhsa ahadukum, tidakkah salah seorang di antara kalian merasa takut idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat ra'sahu kepalanya, qabla imam, sebelum imam mengangkat kepalanya. Ini. Jadi dia mengangkat kepalanya dulu sebelum imam mengangkat kepalanya. Artinya dia bangkit dari rukuk sebelum imam bangkit i'tidal tegak. Maka apa yang Allah ancamkan baginya, ayaj'alallah suratahu suratal himar. Allah nanti akan menjadikan rupanya ya, dirubah bentuknya menjadi seekor himar. Ya. Himar itu binatang ternak. Ya. Ini ancaman dari Allah. Nah, di dalam hal ini Ibnu Hajar Asqalani, dia adalah seorang ulama hadis ya. Beliau mengatakan bahwasanya zahir daripada hadis ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras, yang sangat tegas yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat kemudian dia mendahului gerakan imam. Diancam dengan ancaman yang sangat keras dan tegas. Karena keras dan tegasnya ancaman tersebut, maka menjadikan hukum orang yang melaksanakan sholat dengan cara seperti itu masuk dalam kategori dosa besar. Dan nanti sebagian ulama menghukumi sholatnya tidak sah. Sebagian ulama. Dan yang menjadi ittifaq kesepakatan antara ulama itu adalah perbuatan dosa. Jadi jangan sampai tujuan kita melaksanakan sholat adalah untuk menghapus daripada dosa, karena memang sesungguhnya sholat itu adalah penghapus ya. Sholat itu penghapus dari dosa. Tapi kita sholat malah justru mendapatkan dosa. Inilah fatalan, rugi gitu ya. Sholat kita yang harusnya menghapus dosa, malah dengan cara seperti itu kita mendapatkan dosa. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya itu batal sholatnya. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Ini peringatan tegas, keras ya. Sebagaimana ya nanti banyak hadis yang sifatnya itu menunjukkan peringatan keras, sebagaimana orang yang duduk ya ketika ziarah kubur atau mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian kita dilarang untuk duduk di atas nisan, di atas kuburan saudara kita, di atas nisannya. Di situ dijelaskan barang siapa duduk di atas bara api itu lebih baik daripada kita duduk di atas nisan kuburan saudara kita. Ini ancaman tegas pula. Karena tegasnya, kerasnya ancaman tersebut sampai dikatakan
duduk di atas bara api jauh lebih baik daripada duduk di atas nisan, maka di situ muncullah ya dalam ilmu fikih bahwasanya sebuah ancaman yang keras dan tegas menghasilkan hukum sebuah keharaman. Maka hukumnya haram, diharamkan untuk duduk di atas nisan. Jenengan, utamanya bapak-bapak ini, ketika ada saudara kita meninggal kemudian kita mengiringi jenazahnya sampai di kuburan, ya, maka adab-adab kubur kita harus laksanakan, ya. Salah satunya membaca doa assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian lepas sendal kita, masuk ke area kuburan, dan jangan menduduki di atas nisan. Nah, ini itu berupa ancaman. Nah, artinya ancaman seperti ini semakna dengan ancaman tadi itu, orang yang melaksanakan sholat kemudian dia bangkit dari rukuknya sebelum imam itu i'tidal lurus, dia sudah duluan, maka diancam oleh Allah akan dirubah ya, rupanya ya dengan perubahan himar. Dan ini juga masuk dalam kategori pencurian, karena nanti pencurian dalam sholat itu juga bukan haram. Salah satunya adalah ya dia rukuk belum sampai sempurna, dia sudah berdiri belum sampai i'tidal tegak lurus, kemudian dia sudah sujud belum selesai, duduk lagi. Ya, ini yang sholat tanpa adanya tumakninah itu ada masuk dalam kategori pencurian dalam sholat dan dihukumi haram. Ini. Kemudian nanti di dalam masalah gerakan, ingat, ini di dalam masalah gerakan ketika sholat bersama sama imam nanti ada 3 hukum. Yang pertama haram, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Ini kita bahas sekalian ini, mumpung bahas masalah sholat ini. Betul apa gitu? Ya, siapa tahu kita masuk salah satu daripadanya. Ya, saya yakin nggak salah semua lah. Ya, mungkin salah satu saja. Ya, mudah-mudahan benar semua. Yang masuk nanti dalam kategori haram yaitu yang pertama takbir, ini ya, takbir bersamaan dengan imam, takbiratul ikhram bersamaan dengan imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita sama-sama, tidak nunggu selesai, jadi sama-sama Allahu Akbar. Ini gimana cara mempraktekannya? Jadi benar ya, duduk saja, bisa berdiri ya, ikutin ya, samaan bersamaan. Ini imam, ini kan makmum ngelihat imam, ini imam sudah angkat tangan ya, kita ayo mulai Allahu Akbar, ini samaan ya, harusnya praktekan Allahu Akbar, harusnya seperti itu, tapi ini bersamaan Allahu Akbar, maka ini hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Buat siapa? Makmum. Nah, ini. Karena ini sholatnya jamaah, kecuali dia sholat sendiri. Ini sholatnya nggak sah karena bersamaan. Ini yang haram ketika melakukan gerakan bersamaan dalam sholat ketika takbiratul ihram. Tidak semua gerakan lah ya. Khusus untuk takbiratul ihram itu kita tidak boleh ya mendahulunya, ya, atau menyamai, ini sama nggak boleh. Ya, kalau mendahului apalagi, sama saja nggak boleh, apalagi mendahului. Nah, kemudian gerakan yang bersamaan sama dengan imam yang dihukumi sunnah adalah ketika imam mengucapkan waladhdallin, kemudian imam mengucapkan amin, imam bersamaan dengan imam amin, aminnya kita sama bersamaan dengan aminnya imam, maka itu hukumnya sunnah. Nah, ini